peristiwa, peristiwa hukum, dan perbuatan hukum. Halo Stanners, sebagai pembuka mata kuliah hukum perdata, terlebih dahulu kita akan membahas tentang peristiwa, peristiwa hukum, dan perbuatan hukum. Topik ini penting mengingat bahwa objek pembidangan hukum menjadi publik dan hukum privat atau hukum perdata adalah peristiwa atau perbuatan hukum. Berdasarkan literatur, penggunaan istilah atau terminologi peristiwa, peristiwa hukum, dan perbuatan hukum tidaklah seragam di antara para ahli hukum. Sebagian ahli hukum menggunakan istilah fakta, peristiwa hukum, dan perbuatan hukum. Perbedaan demikian sesungguhnya wajar adanya, sebagaimana dalam hukum pidana, para ahli hukum juga berbeda dalam menerjemahkan kata delik. Ada yang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Stanners, secara ringkas pengertian dari peristiwa, peristiwa hukum, dan perbuatan hukum dapat diuraikan sebagai berikut. Peristiwa adalah suatu fakta, realita atau kenyataan yang terjadi. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang 1. Diatur oleh hukum dan atau 2. Menimbulkan akibat hukum. Yang dimaksud hukum di sini adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia. Ini merupakan konsekuensi dari dianutnya sistem hukum civil law, di mana sumber hukum yang utama adalah peraturan perundang-undangan. Akan berbeda ceritanya jika negara kita menganut sistem common law, di mana sumber hukum utamanya adalah hukum kebiasaan atau judge-made law jurisprudensi. Perbuatan hukum adalah peristiwa hukum yang merupakan perbuatan manusia. Perbuatan di sini dapat berarti melakukan sesuatu tindakan hukum atau committed, atau tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum atau omitted. Dengan demikian, perbuatan hukum merupakan bagian dari peristiwa hukum atau yang dilakukan oleh manusia. Adapun perbuatan hukum, ada yang sesuai dengan hukum dan ada pula yang tidak sesuai atau melanggar hukum. Atau dapat juga diilustrasikan melalui diagram sebagai berikut. Suatu peristiwa dapat merupakan peristiwa biasa atau peristiwa hukum. Baik peristiwa biasa maupun peristiwa hukum dapat terjadi secara alamiah atau atas kehendak Tuhan dan dapat pula terjadi karena perbuatan manusia. Selanjutnya, untuk peristiwa hukum yang merupakan perbuatan manusia atau disebut perbuatan hukum dapat dibedakan menjadi perbuatan hukum yang sesuai dengan hukum dan perbuatan hukum yang melanggar atau melawan hukum. Berikut adalah contoh dari peristiwa, peristiwa hukum, dan perbuatan hukum. Peristiwa tumbangnya pohon akibat tersambar petir adalah peristiwa biasa. Peristiwa tumbangnya pohon akibat tersambar petir kemudian menimpa seseorang, misalnya si A, sehingga mengalami luka-luka adalah peristiwa biasa. Jika ternyata si A yang tertimpa pohon tersebut mengikuti program asuransi yang mengcover resiko kecelakaan akibat bencana alam, termasuk akibat pohon tumbang di atas, maka peristiwa tumbangnya pohon tersebut merupakan peristiwa hukum atau peristiwa yang menimbulkan akibat hukum, yaitu hukum asuransi. Kelahiran adalah peristiwa hukum atau peristiwa yang menimbulkan akibat hukum, terutama hukum perdata terkait timbulnya hak keperdataan. Peristiwa hukum ini bukanlah perbuatan hukum karena terjadi tanpa adanya campur tangan manusia, melainkan terjadi secara alamiah atau atas kehendak Tuhan. Kematian adalah peristiwa hukum atau peristiwa yang menimbulkan hukum, terutama hukum perdata terkait hak dan kewajiban keperdataan, termasuk soal warisan. Peristiwa hukum ini bukanlah perbuatan hukum karena terjadi tanpa adanya campur tangan manusia, melainkan terjadi secara alamiah atau atas kehendak Tuhan. Peristiwa perolehan hak milik atas tanah di beberapa areal tepian rel kereta api oleh sebagian saudara kita karena pendudukan selama lebih dari 20 atau 30 tahun adalah peristiwa hukum atau peristiwa yang menimbulkan akibat hukum, yaitu akuisitif forjaring, sebagaimana pasal 1963 KUH Perdata.
Peristiwa ini bukanlah perbuatan hukum karena terjadi tanpa adanya campur tangan manusia seiring lewatnya waktu atau daluarsa. Peristiwa hilangnya mobil karena pemiliknya lupa menaruh entah di mana adalah peristiwa biasa. Peristiwa hilangnya mobil karena diambil orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya adalah peristiwa hukum yang merupakan perbuatan hukum yang melanggar hukum, dalam hal ini pencurian sebagaimana pasal 362 KUHP. Peristiwa hilangnya mobil akibat adanya kekerasan atau ancaman kekerasan oleh orang lain kepada pemiliknya adalah peristiwa hukum yang merupakan perbuatan hukum yang melanggar hukum, dalam hal ini pemerasan sebagaimana pasal 368 KUHP. Peristiwa hilangnya mobil karena diserahkan secara sukarela oleh pemilik kepada petugas valet parking, namun ternyata mobil dibawa lari oleh si oknum petugas valet parking tersebut adalah peristiwa hukum yang merupakan perbuatan hukum yang melanggar hukum, dalam hal ini penggelapan sebagaimana pasal 372 KUHP. Mahasiswa PKN STAN nonton YouTube adalah peristiwa biasa. Mahasiswa PKN STAN nonton YouTube atas penugasan dosen dalam rangka PJJ adalah peristiwa hukum yang merupakan perbuatan hukum yang sesuai hukum, yakni perbuatan dilakukan dalam rangka menjalankan aturan hukum, yakni peraturan Direktur PKN STAN. Penyampaian oleh Bapak Jokowi dan Ibu Sri Mulyani melalui akun media sosial beliau mengenai pemberian fasilitas pada sektor-sektor usaha tertentu dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 adalah peristiwa biasa. Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 oleh Presiden Republik Indonesia adalah peristiwa hukum yang merupakan perbuatan hukum yang sesuai hukum, dalam hal ini perbuatan yang diatur oleh hukum, yakni pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK03/2020 tentang pemberian fasilitas barang dan jasa dalam rangka penanganan COVID-19 oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia adalah peristiwa hukum yang merupakan perbuatan hukum yang sesuai hukum atau dalam hal ini perbuatan yang diatur oleh hukum, yakni pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Press release yang dilakukan oleh Bapak Anies Baswedan tentang poin-poin utama dari Pergub terkait PSBB adalah peristiwa biasa. Penerbitan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB adalah peristiwa hukum yang merupakan perbuatan hukum yang sesuai hukum, dalam hal ini perbuatan yang diatur oleh hukum, yakni pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Oke Staners, sekian diskusi kita. Sampai jumpa pada topik diskusi selanjutnya.